Eh, Pak Fikar, menurut Anda sebagai pakar hukum pidana, apakah Pak Jokowi itu di dua perkara ya, ada terdakwa nantinya, ada terdakwa Roy Suryo dan ada terdakwa Dr. Tiva, apakah harus wajib datang di kedua sidang itu atau cukup salah satu yang kemudian bisa mewakili dan digunakan di persidangan lainnya? Bagaimana kalau sesuai dengan aturan mainnya? Dia stakeholder yang signifikan di dalam perkara ini. Dia pihak yang paling berkepentingan di dalam perkara pidana ini. Nah, karena itu menurut saya seharusnya dia datang. Di kedua sidang? Yang dipersoalkan adalah ya, di kedua sidang. Ya, karena dia bagian dari perkara ini. Perkara ini jalan meskipun ini sebenarnya pencemaran nama baik itu delik aduan. Ya, artinya memang Pak Jokowi mengadu gitu. Ya, mengadu sehingga ini bisa jadi perkara gitu. Nah, karena itu menurut saya menjadi kewajiban Pak Jokowi untuk mendatangi sidang. Iya, kalau saya pribadi ya, saya lebih banyak berkonsentrasi pada kasusnya itu sendiri ya, bagaimana kemudian kita menegakkan kebenaran. Nah, tetapi kan kita tahu bahwa banyak pihak yang menginginkan Pak Jokowi hadir di dalam persidangan in person, luring bukan daring. Kenapa? Dari situ kita akan melihat apakah memang Jokowi serius atau tidak dalam menyikapi kasus ini. Karena keseriusan itu ditunjukkan dengan kehadiran. Karena ada satu presiden misalnya Nikita Mirzani, ketika pengadunya itu tidak datang, ya itu sidang dihentikan. Nah, cuma masalahnya adalah ada yang namanya social responsibility, tanggung jawab Pak Jokowi. Apakah dia mau datang atau tidak? Ya tanyakan pada Firman. Karena saya dengar mereka kan sudah menjamin pasti datang. Bahkan lawyer rekan Rifai mengatakan sudah memberikan catatan sejarah, underline, bahwa datangnya Pak Jokowi itu adalah pertama kali mantan presiden datang ke pengadilan. Padahal belum, ya kan? Menurut saya, end game-nya persoalan ini adalah kehadiran Pak Jokowi di dalam persidangan. Karena apa? Para tersangka, para terdakwa sudah dikatakan, oke, kalau datang, kalau diperlihatkan kemana? Kita stop. Ada yang stop, ada yang enggak. Lalu dikatakan, saya harus lihat langsung Pak Jokowi. Maka end game-nya kan sebenarnya kehadiran Pak Jokowi. Masalah Pak Jokowi nanti di situ mau memaafkan sebagainya itu urusan berbeda. Jadi yang saya mau katakan, saya menggunakan proses dari peradilan, mekanisme peradilan. Saya yakin Pak Jokowi akan hadir di kedua sidang. Di kedua sidang. Karena kenapa? Itu end game-nya. Masalah nanti ujungnya gimana? Sudah dibuktikan. Ada orang datang ke tempat Pak Jokowi, dia maafkan. Kalau misalnya nanti ada kekeliruan disampaikan, ya memang misalnya ada salah satu terdakwa atau mungkin Bu Tiva mengatakan bahwa memang ijazah asli Pak Jokowi itu belum saya analisa. Yang saya analisa, yang kemarin di dalam media juga sampaikan adalah ijazah yang beredar di internet. Artinya ketika itu sudah diakui cukup buat Bapak.